untuk membina satu tim itu nggak bisa segampang balikin telapak tangan. Tiang-tiang basket Indonesia tuh pelatih basket, termasuk juga wasit-wasit ya, tiang-tiang basket yang bakal menjunjung tinggi prestasi basket Indonesia tuh ya ke bawah-bawahnya itu adalah pelatih-pelatih, guru-guru olahraga, sumber daya manusia ya itu atlet-atletnya juga, karena mereka lah yang menciptakan pemain-pemain basket gitu. Kembali lagi di Bahas Basket Podcast. Yoi. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, Di. Siapakah dia kira-kira? Siapakah orang ini? Coba mungkin boleh perkenalan diri dulu kali, Bang. Oke. Salam kenal ya buat semua fans basket yang ada di Indonesia. Asik. Ya kenalin dulu, nama gue Suwani Pardumuan nama lengkapnya, tapi orang lebih kenal gue namanya Pardo gitu. Oke, aktif basket di mana nih, Bang? Gue sejauh ini sementara ini gue di Jakarta. Tapi perjalanan gue panjang dari basket. Dari dulu gue hobinya main bola. Dulu pertama sih main bola gue. Terus begitu gue masuk di STM, dulu gue di STM. Terus gue lihat anak teman-teman gue, ada teman gue main basketnya seru bener, gue bilang nih. Gue akhirnya ikut-ikutan sama dia, diajak, akhirnya panjang tuh ceritanya, mulai main basket, terus gue pindah ke Batam. Nah di Batam lah baru gue mulai aktif di basket. Gitu. Oke. Sebelum terlalu jauh nih, Di. Iya betul. Iya kan? Gue sih penasaran banget sih. Gue juga. Panjangnya tuh apa aja? Sepanjang tuh? apa gitu? Menarik banget. Iya. Ini sebelum terlalu jauh kita bahas IBL dulu nih dikit. Udah mau final soalnya nih. Yoi, tanggal 6 ya? Iya. Kalau nggak salah. Iya, jadi IBL nih kalau gue sih lihat ya, sebenarnya di kemarin di semifinal tuh sebenarnya antara SM sama West Bandit terus sama PJ sama Lovre Dewa United udah tahu lah hasilnya harusnya. Kenapa? Bahkan pada saat playoff gue udah nebak pasti yang bakal lolos itu siapa gitu. Sebenarnya siapa? Karena memang dua raja ini nih, dua klub besar yang ada di Indonesia nih yang bakal gue rasa bertanding di final gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya mungkin ada Aspak. Betul. CLS. Ada CLS masih bisa ikut bersaing, imbang. Cuman dengan kondisi kayak saat ini ya mungkin dua ini aja yang kayaknya bakal bisa bersaing di final gitu. Gue udah tebak nih pasti. Udah tau lah. Itu kira-kira tebakan dari awal IBL season tahun ini atau pas playoff? Iya. Ya, pada saat Aspak mundur. Kita udah tahu lah ya. Jadi ketika Aspak mundur, CLS mundur. Ya, jadi gitu ketika dua tim ini mundur, CLS sama Aspak mundur, gue udah tahu pasti ya siapa lagi yang lawan-lawan mereka ya kan. Kecuali kalau misalnya memang ada gebrakan nih dari tim-tim lain yang berani mungkin ngeluarin duit atau mungkin berani bersaing yang beli pemain lebih lagi. Iya, nanggung kayak West Bandit. Emang gua lihat sih effortnya mantep banget. Iyalah, mengejutkan juga Bang bisa masuk semifinal. Tapi memang ada satu yang menarik sih gue lihat dari semifinal IBL kemarin tuh. Dari mulai pertandingan West Bandit ketemu sama siapa kemarin tuh? Bukan. Prawira di playoff itu, terus kemudian Lovre Jogja ketemu BPJS. BPJS beda tuh. Ada sumbangan pemerintah di timnya ya. Bima Perkasa ya. Bima Perkasa ya. Jogja. Nah, jadi menarik tuh. Gua rasa sih itu menarik, apalagi Bima Perkasa yang kemarin tuh dia sudah menang. Udah menang ya. 1-0 padahal dia di game keduanya gue udah yakin dia bakal lolos. Tapi ya Jamar Johnson. Bukan. BPJ ini ya? Iya yang 10 detik terakhir yang dia punya last position yang gak ditembak. Iya. Akhirnya jadi si Jamar itu bukan Jamar, bukan. Oh Jamar ya, ketemu Lovre ya. Iya benar, maksud gue kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari BPJ itu yang memang fatal banget. Iya betul. Jadi last position seharusnya
mereka tuh ngelakuin tembakan. Tapi karena nggak lakuin tembakan, akhirnya Valiant. Betul. Jadi 3 detik terakhir milik tim Louvre dan dibikin skema pattern yang mungkin udah dipastiin pasti kejamar ya. Iya. Padahal di situ kok nggak salah ada siapa kaptennya? Pemain bukan kaptennya, pemain veterannya si dari BPJ. Dari Louvre. Si Wenda udah wide open. Terus yang jaga Wenda nge-double team si Jamar tembak 3 point. Iya, Jamarnya juga jago sih. Gila masuk padahal bolanya cuma lurus cuy. Iya. Enggak parabol. Iya. Maaf gua enggak tahu itu memang hoki. Tapi memang ya itulah basket ya. Iya. Itulah basket. Akhirnya naik mentalnya Louvre. Akhirnya satu sama akhirnya game ketiganya dihabisin kembali. Sayang sih memang BPJ padahal punya materi pemainnya bagus. Pelatihnya juga iya bagus lah, yang the best of coach of the year ya. Terus kemudian yang Rookie of the Year juga West Bandit lawan apa? Prawira. Gua tuh jagoin Prawira padahal. Gua sebenarnya jagoin Prawira masuk ke final. Bukan West Bandit. Dan lu yakin Prawira masuk final? Karena gua ngikutin perjalanannya Prawira selama dia persiapan untuk season ini. Mereka lain daripada lain, mereka gua lihat sampai ikut yoga, kelas yoga. Dan itu gua lihat rutin. Gua ngikutin memang dia punya aktivitas timnya. Gua wah ini punya potensi nih, apalagi mereka nge-hire Abraham. Jadi memang gua lihat materi pemain oke, ya kan. Terus kemudian mereka juga haus juara lagi kan, nggak tahu kapan mereka belum pernah final kok nggak salah. Jadi gua rasa mereka manajemennya udah target. Nah, apalagi gua barusan lihat tadi katanya coach Andre diberhentiin, berarti memang mungkin dari manajemennya Prawira punya target yang tinggi, ekspektasinya tinggi, mungkin ya di lapangannya ya kurang bagus sih gue lihat. Sayang memang di semifinal, tapi bukan di semifinal aja sih, waktu season juga Prawira nggak konsisten. Oh iya benar juga sih memang. Kurang ya. Kalau menurut gue Prawira tuh kurang punya center yang menjangkar. Iya. Kurang ada si Pak Andu ya, kalau nggak salah namanya gue lupa. Cuman dia kurang. Harusnya Prawira tuh nge-rekrut siapa? Senternya BPJ yang 1000 rebound. Aduh. Galang Gunawan. Iya betul. Ya. Gue rasa dia harusnya masuk Prawira. Ya harusnya gue rasa dia memang cocok main di Prawira tahun depan lah ya. Season depan. Kalau kontraknya habis ya. karena Prawira memang udah pantas harusnya masuk final. Gue lihat, cuman ya karena West Bandit juga ngotot nggak mau diremehin gitu. Berarti season tahun ini emang jagoin Prawira? Enggak sih. Jagoin siapa? Tetap idola gue dari SMP tuh. Warna biru kuning. Iya. Emang di podcast SM bro, ini podcast SM. Ada juga PJ sama gue waktu itu. Ada ya? Jul tapi cuma 1 atau 2 gitu. Aduh. Cuma yang kalau di PJ yang paling mungkin perlu diantisipasi Vincent Kosasi. Iya. Karena dia dominan banget sih. Dominan, dia punya pen area di area pen dia memang dominan. Tapi kalau ngomongin big man sih, gue yakin Laurentius Oi meskipun gak gede-gede banget, mempersulit. Agresif ya. Karena kan mereka satu tim juga di timnas tuh. Iya. Dan pasti udah tahu lah gerakan karakter mainnya ya. Vincent juga pasti tahu gerakan Laurentius. Kapan ya ngomong-ngomong tuh finalnya? Tanggal 6. Hari Minggu ya? Tanggal 6 hari Minggu betul. Nah, udah gak sabar nih kayaknya nih, seru nih. Ya, kalau gue sih SM bakal juara. Coba pengen tahu dulu nih kenapa SM yang diidolakan dari SMP. Gua dari SMP ngelihat permainan Denny Sumargo sih. Oh, Denny Sumargo. Denny pindah-pindah sih tapi. Dia tapi kan emang karena suka Denny jadi suka SM. Enggak, memang begitu dia main di SM, begitu gua kenal
SM, gila pemain ini seru juga gitu kan, bagus nih klubnya gitu, dan juga kebetulan tim Jakarta gitu, jadi di situ lah gue ngidolain SM dari situ gitu. Plus ada Densu juga. Iya dulu Densu masih di situ. Dan kemarin juga kalau kalian nonton yang pertandingan Doni lawan Densu, ada juga. Abang ini ada. Gue abangnya Doni ya. Menurut kita loncat dikit dulu ke sini. Mumpung lagi dibahas nih. Pertandingan abang nih. Pertandingan kemarin tuh gimana? Oh iya. Tapi tidak memihak sama siapa-siapa nih ya. Iya. Oke. Bukannya maksudnya untuk naikin ratingnya Doni, bukan ya? Enggak. Gua tak memihak siapa-siapa. Iya, kan kemarin kan itu ini gue bicara realita di lapangan ya. Oke. Jadi ketika si Doni diundang sama Densu, memang gue ekspektasinya 200 juta beneran loh. Beneran, tapi begitu gue denger itu bukannya, jadi pada saat Doni sama si Densu lagi di lapangan bikin konsep, gue memang di pinggir lapangan sama keluarga gue yang datang ya, kayak istrinya Doni, anaknya sama beberapa yang ngikut ya. Terus datang lah istilahnya tim kreatifnya si Densu ke arah gua gitu, dan kebetulan di kantin itu yang tempat gua lagi ngumpul ada tim kreatifnya si Densu juga. Jadi ketika datang kucuk dia teriak sama temennya yang ada di tempat gue, "Weh, mana duit gimmick?" katanya. Wih, duit gimmick dalam hati gue. Jadi pada saat Doni di dalam lapangan bikin konsep, begitu mau tag video, gue di situ ngedenger dia ngomong gitu sama temennya, gue jadi bingung, kok duit gimmick, gue bilang. Di situ gue udah mulai pikiran gue bercabang, jangan nih cuman settingan gitu. Jadi begitu di lapangan gue lihat, gue juga dipanggil, abangnya Doni ya. Iya, jadi abang nanti masuk ke ini ya, ke bagian dalam video ini ya, nanti abang begini di setting gitu kan. Oh jadi wah ini settingan. Kemarin masuk ke video settingan. Jadi nggak mau. Jadi gue pikir si Doni setelah selesai tag video itu kan, karena gue memang dibatasin untuk ngedeket pada saat mereka tag video kan. Jadi setelah selesai tag video itu gue, Don, memang bener settingan ya? Dari awal bang gue dibilang katanya nanti yang menang gue, kata gitu. Tapi di luar dari situ, dari segi permainan di kasat mata tapi memang sih gue akuin Densu memang jago sih. Jago, memang nggak bisa dipungkiri kehebatan ini, memang jago. Tapi kalau misalnya memang diadu sama Doni ya itu kita nggak tahu ya. Yang jelas memang pada saat mereka take video kan ada gerakan-gerakan yang memang, jadi pertandingan itu nggak dari 0 sampai 10 itu nggak continue gitu loh. Cuman stop briefing lagi, istirahat, briefing. Jadi memang bukan pertandingan beneran gitu. Jadi menurut lo Doni bisa nggak ngalahin Densu? Bisa. Lu sebagai abangnya bilang bisa. Bukan karena abang. Bukan karena abang. Memang ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu. Gue nggak ngebela Densu atau siapa. Lu netral. Iya. Tapi lu bilang bisa. Bisa. Karena ya dari segi usia kan juga kan udah beda jauh ya, gitu kan gitu. Kemampuan itu ya diukur begitu mereka selesai tanding beneran gitu lah. Jadi Bang Densu tanding secara jujur. Kok jadi gue yang ini banget ya? Kita tunggu aja live-nya, siapa tahu nanti bakalan jadi. Iya, mudah-mudahan. Karena gini, ya gue buka lah sedikit di sini ya, mungkin tanpa izin dari yang kedua orang itu ya. Iya. Gue dengar, jadi kalau misalnya itu ratingnya naik, katanya mungkin akan ada live pertandingan aslinya gitu. Jadi memang dilihat dari rating juga, apakah viewersnya di YouTube-nya naik gitu, gimana peminatnya, mungkin akan ada pertandingan beneran gitu. Iya, memang sih sebenarnya kan itu juga konsepnya untuk entertainment juga. Jadi memang nggak bisa salahkan juga. Mereka memang saling menggoreng sih kemarin. Saling menggoreng. Benar. Gila. Oke, jadi lanjut ke NBA nih. Balik ke IBL dulu dikit lah. Oh, IBL. Jadi bener yakin SM ya juara ya? SM dong. Kenapa? 21 lah. 21 anjir. Berarti PJ balik ke entertainment. Balik ke entertainmentnya lagi. Iya pasti. Tapi kan nggak ada penjualan tiket. Entertainmentnya di mana? YouTube gratis. YouTube kan ada AdSense. Oh, AdSense. Cuman maksud gue kan di sini kan
gimana ngedongkrak minat basketnya sendiri untuk di kalangan anak muda Indonesia kan. Gimana kalau misalnya dibantai 2-0 mungkin nggak kurang seru gitu kan. Gue rasa 2-1 lah buat SM. Tapi MVP. Tapi kira-kira emang ada kayak gitu nggak sih kalau di basket Indonesia? Kalau basket NBA kan mungkin pasti ada bandar inilah dan sebagainya. Apalagi kemarin nih kan gue nonton nih, mungkin bukan basket ya, bola ya. Tapi kan sama sebenarnya kan konsepnya. Cuma sih gini, City kemarin lawan Chelsea di final aja. Itu orang udah banyak yang ini mah bandar gitu-gitu terus. Padahal berapa 1-0 ya? 1-0. Padahal kalau misalnya kita mau suka sama pertandingannya, menikmati pertandingan, kita kan nggak boleh lihat sama hal itu gitu. Cuman kan pasti ada, ya kan? Ya balik ke mungkin pemikiran kita sih. Kalau gue bilang sih pemikiran kita nggak tahu di balik itu ya. Mungkin ada karena pada dasarnya ada segelintir orang yang memang memanfaatkan kondisi seperti ini gitu loh. Ada yang mencari keuntungan, tetapi balik ke pemikiran kita lah, ini kita ngelihat basket ini dari sudut pandang mana gitu. Apakah dari sudut pandang memang bagaimana menilai basket itu suatu hobi atau mungkin cuma sekedar ya hiburan gitu, atau cari duit gitu. Lihat dari penilaian kita tergantung dari cara pandang kita gitu loh. Tapi berarti kemungkinan settingan sih, maksudnya kemungkinan untuk mau meraup duit dari entertainment jadi 2-1 gitu ada. Itu ada mungkin. Ya kembali lagi gue bilang dari cara pandang kita aja gitu. Kita nggak bisa membuktikan apa-apa sebenarnya kan gitu. Selama banyaknya berita-berita yang kita konsumsi bakal menyebabkan pemikiran kita bercabang-cabang gitu loh. Tapi balik kita sih. Tapi 2-1 tetap SM ya, bukan PJ ya? SM dong. SM. Apa? Saya no komen lah. Pakia punya 2 lawan 1. Pakia nggak punya komentar nih. Kenapa PJ harus juara tahun ini? Udah pasti juara sih kalau dari gua ya. PJ. Iya. Kenapa? Kalau komposisi pemain sampai ke staff ofisial segala, kemarin gua ngomong Augie itu SM. Tapi kan jangan pemain belum tentu loh. Pemain mah masih banyak juga pemain. Ada faktor X juga ya. Iya. Faktor luck juga ada sih. Iya benar. Gue sih sampai sekarang yang belum gue lihat adalah akun YouTube-nya PJ. Enggak sih, kalau gue lihat PJ kenapa gue bilang belum bisa menang? Karena beberapa pemain PJ masih belum banyak pengalaman berada di final. Betul. Tapi memang kalau PJ-nya konsisten sih bisa. Karena kan kita lihat juga ada beberapa kali pertandingan di season juga dia ada yang memang nggak konsisten. Tapi kalau dilihat sih tahun ini PJ termasuk yang konsisten sih, cuma 1 kali kalah. Iya benar. Ya. Tapi mungkin secara individunya, masing-masing pemainnya mungkin ada yang mental masih. Karena memang pemain PJ ini kebanyakan baru digather sih. Kayak siapa ya, Prastawa kan. Biarpun udah ketemu sesama mereka, udah ketemu di timnas tapi tapi baru digather. Ya itu balik lagi sih kembali ke mental mereka nantinya, karena beberapa pemain mereka memang pengalaman di final kayaknya. Tahun lalu siapa ya? SM sama? Tahun lalu kan Hayat terus bang, nggak ada. Enggak, 2 tahun yang lalu sebelumnya. SM ketemu sama? Aspak masih ada nggak sih? Aspak nggak sih yang juara apa? SM ya? 2 tahun lalu. Gue lupa 2 tahun lalu. Lama ya? Ada Aspak ada. Karena kan Aspak kalau nggak salah. Ini maaf ya kalau salah nih ya. Karena seingat gue Aspak nggak ada karena pemainnya pada dicabut ke timnas. Di tahun lalu itu. Tahun lalu berarti tahun lalunya ada. Iya. Nah kita lihat lagi nih siapa sih juara 2 tahun lalu. Kalau nggak salah finalnya SMP aja deh. Enggak ya. Oke lah. Oke, nanti kita revisi aja. Iya. Kita revisi aja nanti. Oke. Kita balik ke Bang NBA Parno. sedikit lah. NBA dikit. NBA sih biar tahu nih Bang Paru nih di grup gua suka ngecengin juga sama dia. Gua pengen tahu dia sukanya apa. Di NBA ya? Iya. Tim favorit Bang. Tim favorit jangan sih. bilang Lakers tolong. Enggak, tim hijau. Tim hijau. Celtic. Iya. Dari dulu sih konsisten ke tim hijau karena apa? Gua ngidolain banget Kevin Garnett, Ray Allen sama Rajon Rondo waktu di tahun 2006 mereka ngalahin Lakers. Oke. Jadi gue suka banget sama mereka bukan karena bukan karena pemainnya tapi karena timnya. Karena timnya. Iya. Karena gue udah cinta sama mereka di tahun 2006 itu, mereka bagaimana ngalahin Kobe waktu itu. Iya.
Ya, terus Kobe kenceng banget. Enggak apa namanya? Enggak cuma jadi bandwagon yang cuman ikut-ikutan sono, ikut-ikutan sih mana yang bagus sih ikut, yang sana enggak. Itu enggak ya. Kalau gue ngecengin ikutan aja kalau ngecengin mah ya. Iya. Soalnya gini, emang dua tim ini sih ya, gue cerita dikit begini. Lakers sama Celtic ini pernah ada di masa-masa sulit. Ya kan waktu itu Kevin Garnett ke Nets, abis itu Paul Pierce juga, gue lupa ke Washington Wizards dulu apa ke Nets juga. Ray Allen pindah Miami. Pokoknya setelah final 2010 lah. Iya. Terus Lakers kan Kobe udah semakin tua, meskipun sempat ada super team, tapi sempat turun juga. Nah pas itu tuh udah turun banget, Kobe udah cedera mulu, terus Celtic turun juga, tinggal Rondo doang seingat gue. Nah itu tuh saat kerajaan Celtic dan Lakers tuh lagi turun banget. Yang naik tuh Miami. Kalau di West tuh ada Thunder, terus Golden State juga mulai muncul kayak gitu sih. Nah sekarang lagi lumayan bagus juga nih kedua. Kalau Lakers sih bagus banget. Sorry aja nih ya, meskipun 2 sama juara tahun lalu. 2 sama ya. Kemarin 2 sama lawan Suns. Iya. Tapi kita bisa lihat di kubu Celtic. Udah berapa? 3-1 ya? 3-1 kalau nggak salah lawan Nets. Ya emang Nets OP juga sih timnya. Kalau juara nggak sih Nets katanya? Bisa jadi. Karena pemainnya gila-gila juga. Gila sih emang. Gila sih, tapi kita lihat aja kalau di East tuh Milwaukee Bucks sama Sixers tuh diem-diem. Gue dari awal justru gue pernah ngomong sama temen gue siapa ya, gue bilang tahun ini kayaknya Sixers. Apalagi mereka setelah ngerekrut siapa big man itu di Sixers, kayaknya mereka Dwight Howard dari Lakers. Iya, dia lapis Joel Embiid jadinya, jadi lumayan sih. Dia big man-nya memang punya pengaruh besar juga gitu. Iya, emang kalau gue lihat sih Sixers di tahun ini lumayan ya, mengerikan karena Seth Curry juga pindah ke sana dari Portland ya kan. Itu lumayan serem sih Sixers. Cuman ya gue sih masih yakin Lakers ketemu inilah Nets iya. Tapi kalau ketemu Sixers sih nggak apa-apa. Tapi Nets kayaknya calon juara juga sih. Tapi itulah kalau di NBA itu rata, enak. Iya. Pemainnya rata. Sampai last dari seasonnya aja tuh kemarin play-in turnamen masih bisa Washington Wizards yang awalnya kejungkal ya awal season kan. Di bawah 6-0 apa 07 gue lupa, kalah mulu pokoknya. Tiba-tiba masuk playoff. Itu si NBA kerennya. Kalau di IBL kan kita bisa lihat. Kenapa sih konsepnya IBL tuh kayak nggak bisa bikin kayak NBA sih? Contoh nih, kayak di the best of 7 sama the best of 3. Kita kan kalau misalnya ngelihat di NBA itu the best of 7 ya. Jadi pertandingan itu benar-benar nunjukin kualitas timnya gitu. Kadang kalau 2-1 itu kayak apa namanya, belum tentu mereka kalau bisa dibikin 1 game lagi atau 2 game lagi mungkin bisa ngebales gitu. Dari situ aja kali kita bisa lihat kenapa kok nggak dibikin seperti konsepnya NBA. Minimal gitu. best 5 lah. Minimal best of 5 gitu. Ini kalau itu sih kurang tahu, mungkin hotel di itu mahal kan? Biaya lagi. Iya, biaya lagi. Udah dong. Enggak tahu juga sih sebenarnya sih. Tapi ya kalau NBA tuh kalau kita lihat main 7 game itu tuh enggak, pokoknya game 1-2 tuh enggak bisa ketebak. Mungkin 2-0 nih contohnya nih, ada satu tim. Bisa aja jadi 2 sama. Kita bisa lihat aja kan Warriors lawan Cleveland 2016. Betul. Benar-benar kan dari 3-1 dari 3-1 jadi 4-3. Jadi 4-3. Itulah bisa dibuat NBA kalau serunya itu. Gitu. Benar. Itulah seru, entertainnya lagi. Seru deh pokoknya. Iya, meskipun di Golden State di zaman itu 7-2-9 apa berapa? 7-3-9. Ngalahin rekornya Michael Jordan. 9 berapa gitu? Iya 7-2-10 iya. Gila itu sih. MVP siapa nih kira-kira? Kok jadi gue yang nanya sih? Gak apa-apa. MVP tahun ini? Kalau gue ya Jokic lah. Gue bilang gak ada. Nge-Embiid? No answer. No question. Kok mereka jadi big man sih yang jadi calon-calon? Makanya mungkin sedang ada restorasi lagi di NBA ya kan? Kenapa gak Curry? Curry jauh bang. Karena timnya gak lolos. Meskipun dia bukannya gak dapet peluang juga gak sih? Dia gak salah C3 sih. Gak tau sih gue. Kan ada sempet LeBron kan waktu itu di season awal. Ada LeBron, ada Jokic, Giannis, Embiid. Ya kan. Sekarang 2 ini aja. 2 ini sama Curry. Seingat gue terakhir. Iya 3 itu aja sih. Cuman ya kita bisa lihat Curry kan nggak bawa
timnya ke playoff meskipun cuma dia doang sih nggak bawa. Iya sih ya. Iya. Kalau dia mesti 50-60 poin baru naik. Bisa naik terus timnya kan. Terakhir kan 40-50. Joki. Iya. Karena gue lihat sih center ini nggak cuma main sebagai center aja sih. Center di sana. Biasanya kan ya center 2 ini maksudnya. Iya. Si Embiid sama Jokic. Nggak cuma main sebagai center. Biasanya center yang difasilitasi kan. Ya, mereka maju jadi fasilitator juga. Nah, ini dia yang fasilitator gitu. Iya benar. Jadi emang kayaknya kalau menurut gue NBA lagi balik lagi karena zamannya Curry mungkin udah mulai turun, shooter udah mulai turun karena center juga udah pada nge-shoot sekarang. Iya betul. Center pun bisa 3 point sekarang. Orang metode ngejaganya juga berubah kan. Nih gimana nih? Pasti ada kekuatan baru, ada cara ngeredam baru gitu terus kan. Berkembang. Iya, kalau kita lihat basket Indonesia masih small man big man. Iya. Dan meskipun center juga bisa nge-shoot sih kayak si Pringo dan sebagainya gitu. Cuman kalau NBA berkembang terus. Muter terus nih ininya dan gue seneng sih kalau NBA seru. Berarti siapa MVP-nya buat lo? Joel Embiid. Kalau gue Jokic. Gue Embiid sih. Joel Embiid. Embiid lah. Tutup Embiid. Kita lihat hasilnya nanti. Oke, siap. Oke, balik ke Bang Pardo nih. Oke, balik ke Bang Pardo. Jadi ceritanya yang panjang itu gimana Bang? Awalnya dari dari jadi basket itu gimana? Udah dengar sempet ngelatih cewek. Oh, gitu. Dan sekarang kan kita dengar kan ada isu-isu nih basket cewek kayak di samping ini sama. Oh gitu. Iya bener sih. Gua kemarin malah baru semalam baca katanya mau ada lagi dengan sistem bubble ya. WIBL berarti. Itu pun setelah Coach Bambang bersuara ya. Ya, jadi memang banyak fans basket di Indonesia apalagi yang suka sama tim putri mulai banyak bersuara untuk minta Perbasi bikin event untuk tim cewek kan. Nah, kemarin juga gue dengar sih gue lihat di Instagram katanya mau akan segera diadakan dengan sistem bubble. Mungkin gue nggak ngerti apa karena mungkin kurang menarik kali tim cewek kali ya. Atau mungkin kurang sumber daya manusianya. Kalau yang kita tanyakan kemarin kan pernah datang sini ada atlet wanita juga. Helena sama si pemain basket kembar. Sebenarnya karena kalau pemain banyak katanya. Pemainnya banyak cuman memang untuk timnya yang belum ada nih katanya. Benar. Keuangan lagi sih baliknya. Baliknya ke situ lagi ya. Iya. Jadi banyak klub yang mungkin kurang fokus ke tim cewek mungkin gitu. Jadi mereka lebih pada ke tim cowoknya mungkin. Dan gitu. Penontonnya juga nggak ada kalau kita. Iya benar. Sebelum zaman ini ya. Tugasnya Perbasi sih, baik lagi ke tugasnya Perbasi bagaimana bikin euforia dari pertandingan tim cewek ini bisa besar gitu atau bisa seru gitu supaya banyak penonton dengan sistem yang bagus dengan konsep yang bagus. Gue rasa bakal lebih menarik lagi. Kemarin terakhir tuh Sri Kandi Cup ya kalau untuk cewek ya. Sri Kandi Cup. Kalau gue lihat aja di TV penontonnya nggak pernah sampai satu sisi aja penuh, nggak ada. Gue pernah nonton langsung bisa dihitung berapa orang. Iya kan? Dan kalau salah free masuknya. Free. Iya, jadi mungkin memang tugasnya dari Perbasi sih memang bagaimana ngekonsep supaya pertandingannya itu menarik gitu loh. Mungkin kalau sumber daya manusianya sih banyak gitu. Gue sendiri megang cewek ya. Lu pernah ngelatih cewek di mana, Bang? Di Batam. Jadi cerita gini sedikit gue ceritain. Jadi dulu gue kenal basket itu di tahun 2006 lah. 2006 gue sekitar baru 20 tahun umur gue. Jadi memang kayak gue bilang tadi, dulunya sepak bola. Begitu gue ke Batam, gue baru kenal basket. Di situ ketemu satu pemain timnas ya, ex timnas. Dulu Coach Ronald Median. Jadi Coach Ronald nih dulu satu tim lah sama gue, dia ngelatih gue. Akhirnya pertama gue ngomong sama dia, ditanya, lu nggak umur sekarang mau main basket, baru belajar basket tuh kata dia gitu. Umur 20, memang gue udah punya dasar-dasar sedikit gitu kan, tapi terlambat. Emang kembali lagi sih, kita kalau misalnya ngebina atlet tuh memang dari masih bocah. Kalau gue waktu itu 20 tahun umur gue dulu, tanya, gue semangat banget waktu itu pengen basket. Gue sampai minta private sama dia, coach ajarin gue dong, gue pengen banget. Oh, dia ngeliat gue semangat, dia ngajak nanya gue, lu kok semangat banget basket tuh, pengen kemana gitu loh, ditanya dia. Gue pengen jadi pemain nasional, gue gitu. Diketawain gue sama dia.
lu jadi pemain ke nasional umur sekian, umur segini gitu. Iya, akhirnya memang patah juga sih gue waktu itu, semangat gue begitu dibilang begitu, tapi dia nyemangatin gue lagi gitu. Bisa lu kalau mau datang aja kata. Akhirnya mulai suka basket. Akhirnya pertama gue begitu jadi pemain ditawarin jadi wasit. Jadi wasit perbasi. Di kuliah atau di Jadi waktu itu memang gue sambil kuliah kan. Terus di Batam itu, terus gue ada klub gitu. Ada klub, ikut klub di Batam. Terus kemudian di Batam ada komunitas gitu kan, komunitas basketnya. Ketemu sama orang perbasi, ditawarin jadi wasit. Jadi sejarahnya dulu gue jadi wasit. Wasit dulu ya. Jadi wasit perbasi. Jadi dari lisensi C langsung ke B1, langsung ke nasional. Jadi gue pernah niup pertandingan nasional. Kenapa ya kalau di Kramsor dia kagak mau jadi wasit? Wasit di nasional. Gue pikir enak jadi wasit. Jadi apalagi kan kebetulan gue juga di komunitas Kramsor nih, sama Adi nih atau rumah gue. Jadi gue di Kramsor ini ngelihat anak muda ya, anak-anak punya bakat, yang punya hobi basket, yang memang masih pada muda-muda, semangat tensi tinggi. Jadi kalau jadi wasit tuh di siap-siap protes mulu gue bilang. Ya gue juga kan kalau disuruh jadi wasit gimana? Ya jadi balik lagi cerita gue. Jadi waktu itu gue memang kebayang ya kalau kita jadi wasit nggak punya latar belakang tentang aturan, terus kemudian bagaimana adjustment ya, ngambil keputusan di lapangan, memang perlu kayak belajar pengalaman gitu. Gue sebenarnya pengen jadi wasit, tapi gue bilang nanti protes malas juga gitu. Tapi kalau udah pertandingan sebenarnya kan, kalau pemain protes tinggal teknikal gitu kan. Gak mungkin kalau di komunitas jadi wasit terus kemudian protes gue teknikal gitu. Ya ada malah jadi panjang. Ceritanya panjang. Pulang liat malu dari gitu. Tapi niup nasional tuh apalan apa tuh? Oh dulu gue waktu gue jadi wasit nasional cuman satu event doang. Waktu itu gue niup pertandingan kejurnas Liga Mahasiswa. Kejurnas 5. Kejurnas 5 di Medan. Di Medan. Waktu itu di Medan gue niup. Terus udah gitu komunitas wasit di Batam udah ngeprospek gue untuk ke FIBA. Ngeprospek umur itu kan masih 22 mungkin kalau nggak salah ya. Gue ngeprospek karena usia gue kan masih bagus, fisik masih bagus. Jadi berarti pakai baju wasit itu bang? Ada fotonya masih ada gue. Jadi prospek gue, lu targetnya FIBA. Dari Kepri lu harus ada masuk FIBA gitu, ada wasit perwakilan Kepri yang sampai FIBA gitu kan. Tapi waktu itu gue masih gila-gila basket. Pengennya main. Jadi ada aturan yang mengatakan wasit nggak boleh main. Betul. Jadi gue maksudnya nggak boleh main di liga resmi perbasi. Nggak boleh gitu. Jadi seorang wasit nggak boleh jadi pemain, kecuali misalnya lu cuman nyari keringat boleh. Tapi kalau misalnya lu jadi pemain ikut kompetisi resmi perbasi nggak boleh. Di situ gue padahal gue pengen pernah gue main gitu kan, diam langsung dipanggil. Langsung nggak disuspend sih, maksudnya ditegur lah. Lu kan udah wasit kata gitu, nggak boleh lu kayak gitu. Jadi waktu itu gue sharing sama beberapa teman, sama coach Ronald juga yang megang tim gue. Udah lu jadi pelatih aja. Ditawarin gue. Terus tim waktu itu ada penataran pelatih kota gitu ya, berarti lisensi C. Tawarin, lu mau ikut penataran ini, nanti dibayarin klub. Klub gua di Batam. Riders dulu. Rider Club. Iya, Riders Basketball Club gitu. Ditawarin waktu itu kan di Batam. Gue ikut. Terus dari gitu ditanya, lu kok jadi pelatih mau ininya wasit. Penatarannya. Ikatan wasit di situ nanya gue, kok ikut pelatih gitu. Gue nggak mau ikut lagi jadi wasit. Gue pengen main. Udah berarti lu lepas wasit kan. Ya udah. Dari situ lo mulai megang bukan megang, itu belum megang, cuman ngikutin penataran C. Terus nggak tahu jalan dari mana, gue tiba-tiba waktu itu kan masih kuliah gue tuh. Itu dulu waktu itu gue masih kuliah jurusan ekonomi, terus ditawarin jadi guru apa nih? Guru olahraga di satu sekolah. Karena gitu. Dia tahu lu pernah ikut. Bukan karena itu. Jadi memang jalan Tuhan juga kali ya gue. Jadi waktu itu gue ngambil lisensi itu nggak ada hubungannya sama gue jadi guru. Gue kebetulan waktu itu adalah hubungannya. Waktu itu gue megang tim sekolah itu. Terus kemudian guru olahraga di sekolah itu nggak ada. Ditawarin sama kepala sekolahnya, kamu
jurusan apa, maksudnya kuliah jurusan apa gitu kan. Saya ekonomi Pak. Ya udah kamu mau nggak jadi guru di sini gitu kan. Gue pikir gue mau nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue ngambil jadi guru, jalannya gitu kan. Jadi akhirnya gue jadi guru di situ. Terus akhirnya gue megang tim basket di sekolah itu. Dari situ loh perjalanan. Sekolah SMA Mondial. SMA Mondial Batam. Iya. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap, sampai ke Batam. Udah gitu, gue megang tim sekolah itu dari mulai nggak ada prestasi basket sama sekali. Tapi itu belum ada lisensi ya Bang ya? Berjalan. Sambil lah. Sambil berjalan. Pertamanya di situ. Jadi begitu gua ngambil lisensi, terus dia tawarin guru barengan gitu, bareng. Akhirnya kan penataran itu cuma beberapa hari doang kan. Iya. Bersamaan tuh. Akhirnya begitu gua lolos langsung udah punya lisensi. Begitu lulus lisensi C ini gua langsung punya lisensi jadi guru di situ, megang tim. Akhirnya dulu sekolah itu sama sekali nggak punya prestasi basketnya. Sama sekali. Dulu malah punya histori katanya dulu yang megang orang negro. Oh, pelatihnya Sampai impor. Jadi Mondial ini international school. Sekolah internasional. Basisnya berbasis international school. Terus kemudian dia nge-hire pelatih dari Singapura, orang negro, tapi nggak ada sama sekali prestasi sama sekali. Begitu gue masuk, ya puji Tuhan gue mulai ngelatih 1 tahun pertama masih inilah dikacangin sekolah gue. Tahun itu belum ada DBL gitu-gitu ya? Batam nggak masuk DBL. Sayang banget. Kepri itu. Jadi Kepri apa ininya? Kompetisinya? Ya antar sekolah aja, kayak sekolah Mondial bikin event. Sekolah ini bikin Cup contohnya gitu-gitu. Iya gitu. Terus kemudian ada tuh satu sekolah di Batam yang jadi raja. Ananda. Lu tahu juga? Kok tahu sih? Tahu gue. Itu. Tahu aja dah, nggak tahu ini ya. Jadi terkenal. Ananda Batam ini memang sekolah yang nggak ada lawannya di Batam. Untuk basket. Ya. Jadi dia memang pertamanya gue datang ke situ, berapa tahun pertama di situ dia memang nge-hire pemain-pemain misalnya ngebeasiswain. Ya, anak-anak daerah sekolah dibeasiswain gitu. Dan cuman sekolah itu doang yang punya konsep seperti itu gitu kan. Dan sekolah gua anak yang ada yang gue dilatih gitu. Iya. Terus sumber daya dalam. Sumber daya dari situ, gitu. Terus gua ngelatih 1 tahun pertama masih dikacangin. Kemudian sambil berjalan gua belajar. Akhirnya tahun 2019 terakhir puncak lah prestasi gua sampai akhirnya ngalahin Ananda Batam. Untuk itu basket final. putra. Basket putra putri. Oh, dua-duanya. Jadi Ananda Batam memang kan ada SD-nya, SMP, SMA gitu kan. Tapi yang merajai SMA. Putra SMA. Kalau SD-nya kan ya maksudnya masih pembinaan gitu, tapi yang fokusnya mereka di SMA cowok gitu kan. Kalau ceweknya juga masih ya nggak terlalu lah. Cuman lumayan merepotkan. Ya. Sampai akhirnya waktu gua 2019 ninggalin Batam itu dulu yang paling tinggi kompetisi di Batam itu HSBL. Oh, HSBL. Yes, Honda Student Basketball League. Tapi dia regional daerah situ aja, jadi nggak ada lanjutan. Kalau DBL kan sampai ke Amerika gitu kan. Kalau sama di Pekanbaru juga gitu. HSBL beda HSBL sama DBL. Iya, beda. Tapi sama-sama Honda. Iya gitu. Honda. Terus udah gitu di HSBL itu memang tim Mondial kalah tuh di HSBL. Tapi di Batam pernah, ini sedikit cerita, pernah di HSBL di mana di Batam itu katanya berapa tim Batam, tim Ananda ini udah 20 kali kompetisi nggak ada yang lain. Berarti udah berapa tahun itu nggak dikalah-kalahin gitu kan. Jadi itu sampai ada anak dari Ananda itu nulis caption itu, dia juara terus nge-close caption gitu kan, 20-0. Buset. Dibikin winlessnya gitu kan. Terus di situ nggak, abis dia bikin caption itu, event berikutnya ketemu sama gue di final, kalah langsung tuh. Tapi ketat tuh. Malah kalah 30 poin. Oh, jauh dong. Tapi emang eventnya di sekolah gue. Iya. Oh, event sekolah Mondial. Event sekolah Mondial. Itu terakhir. Tapi memang protect the house berarti ya. Ya, jadi waktu tahun itu 2019 itu anak-anak gue itu memang
pembinaannya bukan pada saat itu, dari mereka SMP udah gua bibitin. Nanti lu udah siapin banget. Udah gua siapin dari SMP gitu. Lu udah dari anak-anaknya udah gua liatin, wah ini punya potensi nih. Dari bocah bilang Ananda lu kalahin. Iya. Jadi gitu. Jadi memang gua siapin. Terus lu simpen ya, enggak lu kasih lihat spek. Jadi memang udah ngeliatin kan, namanya kan event itu kan kelihatan lah gitu kan. Iya. Tapi pada saat event lain Ananda nggak ada. Ananda kan kadang bukannya apa ya, gue nggak tahu, nggak ngerti karena dia milih-milih event atau apa, gue ngerti ada beberapa kali event memang nggak ikut serta gitu kan. Dari situ gue juara. Gitu di tahun itu udah mulai bersuara gitu. Nah ketika event di sekolah gue, barulah di sekolah gue satu tahun itu gue juara terus. Tapi sayangnya memang ternodai di HSBL event terakhir. Iya. Tapi HSBL paling gede di Batam kan? Iya, itulah sayang banget. Iya. Tapi di situ tim cewek cowok gue satu tahun itu final terus, juara 1 terus. Di HSBL juara 2. Juara 2 dua-duanya final, dua-duanya juara 2 gitu. Ya itulah sedikit ya pengalaman gue ngebina anak-anak sekolah gitu. Seru banget. Iya panjang, memang untuk membina satu tim itu nggak bisa segampang balikin telapak tangan. Kalau saya bicara dari sudut pelatih ya, dari sudut pelatih, lu nge-hire pemain jago pun pemain bintang jadi satu, kalau memang nggak ada kekompakan, lu nggak punya chemistry nggak bisa. Memang harus karena apa? Karena 5 orang di lapangan itu punya pemikiran yang beda-beda, nggak bakal jalan. Betul. Nggak bakal jalan, lu punya sistem, lu punya pattern, nggak bakal jalan kalau misalnya nggak memang satu pemikiran gitu. Apalagi kalau misalnya pemainnya bintang-bintang semua, pengen bikin poin semua susah. Nih tadi kan gue ada dengar sedikit nih pernyataan lu Bang, katanya awal tahun lu di situ kayak dikacangin. Itu tuh gimana tuh maksudnya dikacangin tuh? Karena kan kita bisa lihat kan jadi pelatih di Indonesia, gue pernah juga nih ngangkat ini, ngomong di potensi ini kalau nggak salah, gue lupa. Kalau nggak salah jadi pelatih di Indonesia nggak sama kayak pelatih di luar negeri. Pelatih di luar negeri kan kayaknya setara tuh sama guru. Oh tapi lu juga termasuk guru. Pada saat itu maksudnya kalau kita lihat nih pelatih sekolah ya. Pelatih lepas biasanya. Jadi gini, kalau gue bilang ya, pelatih ini di Indonesia itu adalah tiang-tiang basket Indonesia tuh pelatih basket. Termasuk juga wasit-wasit ya, tiang-tiang basket yang bakal menjunjung tinggi prestasi basket Indonesia tuh ya, ke bawah-bawahnya itu adalah ya pelatih, guru-guru olahraga, sumber daya manusia ya itu atlet-atletnya juga, karena mereka lah yang menciptakan pemain-pemain basket gitu. Nah menyambung dari pertanyaan lu bagaimana dikucilkannya, itulah, apalagi gue dulu kan di Batam orang baru. Oh lu pendatang. Terus kemudian nggak punya background yang siapa sih lo gitu loh. Iya. Itu kalau nggak salah lu baru 2 tahun basket, baru 3 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun basket di Batam. Tapi kalau lihat dari perjalanan 2 tahun basket udah new fluid di ini sama jadi pelatih dulu ya. Iya memang. Kebetulan tahun basket. Kebetulan memang persaingannya juga nggak terlalu ketat di daerah kan gitu. Betul. Ini gitu. benar banget. Jadi waktu itu kalau di sini mungkin di Jakarta orang yang nyari kerjaan supaya jadi wasit. Misalnya contoh saya mau jadi wasit tuh nyari di mana sih punya komunitas wasit gitu kan. Kalau di sana enggak, siapa lu yang mau jadi wasit, ayo sini datang. Betul gitu. Lu mau jadi wasit enggak, ayo kita latih gitu. Bukan dilatih, dibiayain. Oh gitu. Orang gue bilang gue jadi wasit itu dibiayain, terus jadi pelatih itu kan dibilang nih riders itu yang biayain, klub dibiayain. Enak ya. Gue pindah ke daerah. Bener, memang persaingan di daerah itu kecil, nggak sesulit di ibu kota gitu. Oh gitu. Tapi itu Bang, lu kan sempat ngelatih anak-anak SMA nih. Nah sesudah sekarang ini masih ngelatih anak SMA atau gimana? Oh, jadi gini, kan dulu kan gue memang di Batam ya. Di Batam itu akhirnya gue memutuskan hijrah dengan keluarga gue kembali ke Jakarta. Iya. Di tahun 2019 awal pandemi itu. Iya. Gue sih bukan karena dipecat atau apa, keluar dari tempat kerja gue, emang gue resign keluar karena ada alasan
memang nggak bisa ditinggalkan gitu. Akhirnya gue hijrah balik ke Jakarta. Jadi untuk saat ini sih memang gue nggak megang klub apa, nggak megang tim lagi. Jadi untuk saat ini vakum dulu untuk kepelatihan karena memang lagi sibuk sama usaha dulu. Jadi saat ini memang gue lagi ada usaha. Jadi memang lagi boleh iklan, kalau mau iklan bukan usaha lain, yang usaha gue lain gitu. Jadi memang lagi ngebangun. Nanti mungkin suatu saat memang gabung, bukan berarti gue tinggalin sepenuhnya. Iya. Jadi memang nanti mungkin akan kembali lagi gitu. Emang kangen juga sih ngelatih, kangen juga ngewasitin gitu. Perjalanan gue ngelatih saya dari C gue ngambil di Batam. Iya. Bukan di Batam, di Padang. Lisensi C gue di Padang. Dia terbang tuh dari Batam. Terus ngambil B-nya di di Pekanbaru. Ini semua ini di Pekanbaru sama Padang. Tutor gue udah meninggal. Siapa? Coach Danu. Nah, almarhum. Terus di B di Batam, B di Pekanbaru, Coach Edi Santoso yang baru meninggal kemarin nih. Baru meninggal juga. Terus yang A di Jakarta. Oh, lisensi A-nya di Jakarta. Berarti pas hijrah ke Jakarta sekarang? Bukan. Oh, belum. A tuh gua ngambil tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 apa 2017. Terbangin gue dari Batam. Dari Batam gua terbang juga. Itu pelatih bagus tuh yang itu materinya tuh. Pematerinya ada. Berapa lama tuh? Victor Roring juga. Ya biasanya kalau ngambil lisensi pelatihan minimal seminggu. Oh, seminggu. Kalau C 3 hari. C 3 hari atau seminggu, lupa deh waktu itu. Bang, kalau boleh tahu nih, ABC ini kelas-kelasnya ini untuk apa nih? Oh gitu. Biar penonton juga pada tahu juga. Iya, jadi gue juga belum tahu. Iya, kita tahu nih. Iya, jadi di wasit itu ada kategorinya masing-masing. Wasit atau pelatih? Wasit juga ada. Oh. Iya. Wasit juga ada kategorinya, terus pelatih juga ada kategorinya. Dulu gua kan di wasit itu sampai B1 nasional. Oke. Paling tinggi apa? Jadi itu FIBA. Oh, FIBA. Jadi wasit itu ada C, B2, B1, A dan FIBA. Oke. Jadi apa yang mengategorikan mereka? Jadi kalau C itu adalah wasit kota. Jadi mereka yang berlisensi C itu sama kayak kita megang lisensi motor. Kalau C lu megang naik motor. Kalau A mobil. Sama kayak lu megang lisensi C, wasit lu cuma bisa niup di daerah lu aja. Di kota aja. Di kota. Misalnya Batam aja. Gitu, lu nggak boleh keluar. Terus kalau B1 itu di provinsi. Lu jadi orang Batam boleh meniup di Bintan, Karimun, provinsi Karimun, provinsi. Itu tergantung di mana ngambilnya atau enggak? Biasanya gini, kalau C yang mengadakan penataran itu adalah kota. Oh, berarti di kota tersebut. Kota tersebut gitu. Nanti dia akan mengkoordinir lah semua penataran itu. Kalau B2 itu provinsi. Kalau B1 wilayah. Wilayah ini kan kalau di mana di Indonesia ini ada dibagi berapa wilayah? Ada kalau Sumatera itu wilayah 3 kalau nggak salah ya. Itu dari Aceh sampai ke Lampung. Lampung masuk ke DKI. Atau Palembang. Kalau nggak salah ya Lampung atau apa gitu ya. Sumatera pokoknya. Jadi dibagi nanti DKI dan Jawa, ada daerah yang Jawa juga dibagi berapa wilayah gitu. Jadi B1 lah. Itu wasit B1. Terus yang A nasional semuanya. Jadi lu event kejurnas apa aja lu bisa niup. Jadi yang B2 tuh nggak bisa niup event yang nasional. Gitu. Karena meskipun di kota dia, di provinsi dia tetap nggak boleh. Iya, padahal sebenarnya sih kalau gue lihat dari pelatihan wasit itu sebenarnya ya memang sih pengalaman duluan. Yang pertama pengalaman, lu udah jam terbang lu di C megang wasit di kota lu udah berapa tahun baru bisa ikut B2. Nah, tapi di wasit sendiri ada perbedaannya antara wasit dengan pelatih. Kalau wasit itu ada tes fisik. Ada tes blip test. VO2 max tuh. Karena kan memang lari-lari juga. Wasit tuh lari. Jadi dia ada standarisasinya. Lu kalau misalnya jadi wasit kota lu minimal harus VO2 max-nya berapa. Kalau lu di nasional lu VO2 max-nya berapa. Tapi kalau di FIBA itu kan internasional. Itu dia selain ngerti aturan, jam terbang, terus kemudian fisik, bahasa Inggris.
gitu FIBA gitu. Ya karena kan dia komunikasi karena kan diprotes sama orang luar. Kita nggak ngerti, itu langsung aja lah. Terus kalau wasit pelatih itu ada 4 sama juga C, B tapi dia B nggak ada apa namanya nggak ada 1-2 dia A dan FIBA. FIBA. Terus dia biasanya kalau C ya kota, B provinsi, yang mengeluarkan lisensinya A nasional. Ya, terus kalau FIBA ya dari FIBA. Ya tapi gue lihat malah apa namanya cuman formalitas sih lisensi itu. Kenapa tuh? Kenapa kalau di pelatihan di Indonesia? Di Indonesia kalau wasit wajib. Iya. Kalau pelatih kayak formalitas. Pegangan aja. Formalitas pegangan doang. Tapi sih memang pada dasarnya balik lagi ke ilmunya. Kalau kita orang awam nih kayak gue atau mungkin teman-teman yang lain yang megang lisensi, mungkin ya belajar bagaimana sih nge-breakdown satu sistem. Itu misalnya kalau di pelatihan begitu. Lu bagaimana bikin sistem, lu bagaimana mecahin pertahanan lawan, bagaimana lu melakukan penyerangan. Jadi belajar di penataran itu. Bagaimana lu memanajemen tim, bagaimana lu memanajemen psikolog anak-anak lu gitu. Jadi belajar di penataran itu. Jadi tingkat pemberian materi antara lisensi ini beda. Terus makin kemudian dalam ya. Tapi banyak pelatih sekarang lu megang nasional nggak punya lisensi. Kok boleh? Gitu, balik lagi kemampuan. Jam terbang. Jadi ya gue nggak usah sebut lah orangnya. Ada nih di season ini. Ada. Di IBL ini ada. Head coach. Banyak. Head coach gitu. Gue nggak sebut dah. Jadi aja ntar kita blur. Nggak usah lah, nanti balik layar. Banyak. Dia sendiri yang ngomong ke kita yang yang ambil lisensi. Coba karena dia jadi tutor. Dia jadi tutor. Kebetulan memang dia juga main timnas. Jadi kalau nggak salah bukan yang nggak salah. Kalau dia udah ex pro, dia udah otomatis dapat lisensi misalnya B atau A gitu. Jadi nggak perlu pakai lewat jadi contoh kayak Denny Sumargo nih, itu sebenarnya bisa udah otomatis dapat. Iya, otomatis dapat, tapi dengan lewat proses pengurusan gitu. Kalau dia mau ngurus. Karena dasarnya gini. Kita mau jadi pelatih, lu harus tahu apa yang lu ajarin ke anak-anak. Iya. Contoh nih, kalau kita mau ajarin anak SD yang kita ajarin, mereka nggak mungkin ngerti yang namanya bertahan, bagaimana sih dasarnya di bertahan. Iya. Ya, mereka nggak ngerti bagaimana sih cara shooting form yang benar. Iya. Nah, bagaimana itu terus balik lagi ke megang klub. Kalau klub nggak mungkin lagi kita ngajarin harus wajib sih fundamental balik lagi. Memang tetapi lebih sulit, maksudnya akan lebih bertambah lagi ilmunya yang akan kita ajarin ke mereka. Yeah. Contoh bagaimana sih lu bertahan yang benar. Bagaimana main zone defense, bagaimana lu harus mencahin pertahanan yang begini. Jadi akan berbeda penerapannya di lapangan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia udah pernah ngejalanin tim nasional atau dia bawa tim provinsi, artinya mereka udah punya dasar. Jadi minimal dia udah megang kartu lisensi C gitu. Jadi dasar-dasar di C kan biasanya ya lisensi C itu kayak bagaimana jaga man to man. Terus istilah-istilah basket kayak rebound, terus kemudian passing, bagaimana ngegambar pattern. Misalkan ada tuh kalau dribble tuh gambarnya bagaimana, kan gitu. Kalau kita ngelihat pelatih wajib punya strategi bola. Iya, betul. Pasti dong, otomatis kan lu ngegambar gitu nanti ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau misalnya dari awal lu nyamain visi ke anak-anak, kalau misalnya gua ngegambar ginian berarti ini artinya lari ya. Kalau gua gambar ginian berarti artinya passing ya. Kalau misalnya gua gambar begini atau shooting ya. Jadi artinya itu ilmunya. Jadi lu harus satu visi, satu gambaran dengan anak-anak lu gitu. Betul. Jadi itulah yang diajarin di kepelatihan gitu loh. Pertanyaan gue kalau misalnya kayak lu contohnya hanya punya C nih Bang. C berarti hanya di Batam. Terus lu pindah ke Jakarta, apakah lu harus ngurus C lagi atau lu bisa pakai itu? Kembali lagi sih, contoh nih, gue nggak punya lisensi, tapi gue bawa tim jago, bukan jago, bagus. Kepemimpinan di lapangan bagus, ya, dilihat sama orang. Contohnya gue bawa anak-anak ini yang belum bisa main basket, gue punya lisensi, akhirnya mereka juara.
Tapi memang pada dasarnya memang harus punya ilmu sih. Iya. Tapi ilmu kan nggak harus didapat di. Bisa otodidak, apalagi sekarang ada YouTube. Bener. Tapi begitu orang lihat, bagus dia nih ngelatih. Nggak ditanya lisensi apa? Biasanya kalau pengalaman gue sih nggak ditanya lisensi lu dari mana gitu. Emang ada yang nanya, tapi ketika sudah bagus orang percaya kalau bisa dia punya ilmu gitu. Iya. Bikin juara dia percaya dia punya kemampuan, akan ditawarin lah, lu mau nggak megang tim gue gitu kan. Terus kemudian dilihat lagi di jenjang lebih tinggi, nih bagus nih. Kalau misalnya dia bagus ya otomatis akan diberi kepercayaan. Tapi kalau misalnya lu punya lisensi FIBA sekalipun, begitu megang tim yang bagus terus sampai kalah mulu, siapa mau ngasih kepercayaan ke dia gitu. Betul. Balik lagi ke kemampuan sih. Kemampuan gitu loh. Pengalaman juga ya. Iya, karena gini. Gua punya pengalaman kayak gini. Ada temen gue yang memang ya punya lesson waktu gue masih bawah ya, masih gue di bawah. Terus kemudian ini kita bicara wasit gitu kan, wasit dulu lah. Terus kemudian gue masih C. Terus gue punya kemampuan menguasai lapangan bagus ya. Terus kemudian kepemimpinan sebagai wasit dulu ya, wasit gue bagus, adjustment gue bagus. Terus kemudian gue naik langsung ke B1. Direkomendasikan dari Perbasi sana langsung ke B1 tanpa melewati B2. Gitu kan. Ini atas rekomendasi dari pengurus Perbasi ini diajukan untuk mengikuti B1 nasional. Terus gue B1, dia sebelum waktu gue C dia B2, begitu gue naik B1 gue langkain dong. Iya. Terus ada sirik-sirikan. Komentar biasa. Enggak komentar di belakang, langsung ke depan gue. Jadi gue tanya sama dia langsung. Bukan gue tanya gue nembak, bukan, maksudnya gue ngobrol. Pertama ngobrol-ngobrolan. Terus dia tiba-tiba nembak, lu kenapa kok dari C tiba-tiba B1? Ngomong ke gue langsung gitu. Wah, gue nggak tahu, itu gue direkomendasiin sama bapak ini, gue yang gitu kan ya. Dulu lu masih minjem peluit gue. Jadi waktu gue di C itu kan, waktu gue belum punya peluit, belum punya baju wasit gitu kan. Sebelum gue ngambil lisensi itu di tes lah dulu kan. Begitu gue belum ngambil lisensi itu, gue dikasih buku nih, belajar dulu buku nih, buku aturan. Nanti gue buka sebelum gue ngambil lisensi ini dulu diceburin. Iya. Diceburin langsung jadi wasit lo gitu kan. Terus gue nih belum langsung bisa. Tapi gue dipinjemin peluit. Dikasih punya wasit, punya kaos wasit ya kan. Dan yang minjemin itu cemburu. Setelah dilewati. Mudah-mudahan dia nggak nonton lah. Kalau nonton itu kan juga masa lalu, Bang. Iya. Jadi gitulah. Jadi kembali lagi kepada kemampuan gitu. Jadi nggak serta merta lu punya lisensi A, lu bakal bagus nggak jauh. Atau lu nggak punya lisensi pun, kalau misal lu punya kepemimpinan, lu punya ilmu kan kembali lagi nggak cuma dari penataran itu dari YouTube betul. Bisa gitu kan, itu loh. Terkait wasit nih, gue pengen nanya nih tadi. Kalau misalnya tadi kan paling tinggi FIBA nih. Iya. Tapi kalau ke NBA gitu bisa nggak sih? Itu beda lagi. Siapa sih? Siapa namanya? Adri. Siapa? Iya, gue lupa. Wasit. Wasit Indonesia ada. Wasit Indonesia ada yang pernah niup di G League. Apa G League? Summer League kalau nggak salah. Summer League benar. Referee Jalal Adri kalau salah. Itulah itu. Iya. Ya. Dia doang sih memang. Dia FIBA. Jadi NBA ini kan kayak organisasi. Iya. Dia mungkin punya kayak scouting. Bukan scouting. Punya organisasi yang memang aturannya berbeda dengan FIBA. Oh iya. Iya betul. Gitu. Jadi memang ada aturan-aturan di NBA berbeda dengan aturan FIBA ya. Pastilah berbeda karena ukuran lapangan aja udah beda. Iya. Nah, pada saat mereka punya kesempatan ngelihat tadi kayak lu bilang scouting timnya, ngelihat ada wasit kasih kesempatan wasit untuk main niup di kompetisi mereka, ya mereka mungkin akan manggil gitu loh. Jadi pasti kalau wasit itu kan sebelum dia dipanggil udah otomatis dilihat jam terbang dia juga. Iya. Tapi itu berarti bukan ada lisensi sendiri baru bisa NBA. Karena FIBA ya. FIBA tetap di atas semua NBA berbeda dengan FIBA. Cuman kalau orang Amerika main di kompetisi dunia FIBA. Internasional ikutin aturan FIBA.
Karena gitu. FIBA federasinya. Iya, benar. Kalau NBA mungkin liganya sendiri. Meskipun secara pamor dan entertainment lebih tinggi NBA. Iya. Dan juga memang kalau yang gue tahu itu yang lisensi wasit di NBA nggak pakai FIBA deh. Oh. Pakai lokal mereka sendiri. Kayak Indonesia Perbasi gitu. Iya, benar. Tapi emang prospek ke FIBA-nya ada juga ya. Pasti mungkin. Tapi berbeda kalau misalnya wasit FIBA niup di Perbasi di NBA, dia harus nyesuaiin lagi beberapa aturan-aturan yang lain itu gitu loh. Karena mungkin, tapi kayaknya belum ada di pengalaman gue yang setahu gue mungkin ya, kalau maaf gue kalau salah, itu wasit FIBA kemudian niup di kompetisi NBA kayaknya belum ada deh. Belum ada ya? Kecuali kalau misalnya kayak tadi kompetisi di luar dari seasonnya NBA itu sendiri gitu. Oke. Gila, banyak ilmu nih. Iya, gue juga baru tahu nih ada. Selama ini kan kita cuma tahu pemain doang. Iya. Ini lebih ke sisi pelatih dan wasit. Paling sering lihatnya antara pelatih debat ngomongin apa sih lisensi lu apa nih, lisensi lu apa gitu kan. Makanya wasit itu pelatih nih akan memanfaatkan aturan untuk menjatuhkan pelatih lain. Bukan, untuk maksudnya memenangkan timnya. Iya. Karena kadang dalam satu kompetisi ada yang requirement-nya pelatihnya lisensinya apa gitu. Bukan maksud gue gini. Oh, beda. Tapi itu ada, setahu gue. Seorang pelatih itu harus tahu aturan permainan. Iya. Karena pemain nggak tahu aturan. Pemain nggak tahu aturan memang. Secara detail. Iya. Dia tahu cara main. Iya. Contoh gini. Yang kejadian BPJ itu. Yang mana? Yang last position. Iya. Kalau dia yang megang bola, kalau nggak salah terakhir itu Indra sebelum terakhir itu si Indra Lesmana ya? Indra Muhammad passing ke Ali Kempling. Febri Kempling. Iya, betul. Di titik satu detik terakhir megang si Indra, dipassing malah ke si Kempling 0 abis. Entah berarti di antara Indra dan si Kempling. Kalau dua orang ini tahu gimana game situation ketika dia nembak, kalau ketika dia nggak nembak, bola habis, waktu habis, otomatis violation. Iya. Dead ball. Bola set ball buat lawan. Berarti ada kemungkinan lawan akan mencetak poin dalam 3 detik terakhir itu kan. Iya. Tapi kalau misalnya pelatih atau mungkin pemain itu tahu aturan, dia akan lakukan tembakan. Iya. Karena apa? Menguntungkan timnya juga. Betul. Dia akan melakukan tembakan, siapa tahu akan rebound. Kalaupun yang dapat lawan, dia butuh waktu berapa detik untuk nyerang ke front court-nya gitu. Dan gak sempat juga untuk mikir strategi apa nih. Iya. Situasi yang sama terjadi violation. Iya. Ya. Terus kemudian waktu tinggal 3 detik, tim ketinggalan 3 poin. Iya. Ya enggak? Kan sama tuh low break ketinggalan 3 detik. Iya, dan 3 poin. Kalau pelatih tahu aturan, dia akan melakukan apa? Suruh shoot. Time out. Akan pelatih dari game plan. Low break. Oh. Kan gini. Kalau misalnya terjadi terjadi situasi seperti itu 3 detik waktu habis violation dari tim BPJ, kemudian bola untuk low free, ya bola untuk low free. Nah 3 detik terakhir itu harus dimanfaatin dari tim low free. Kalau misalnya memang dia tahu aturan, pelatih yang berkualitas, standarisasinya pelatih, dia kan time out. Bener. Dan kemarin juga time out. Bener, berarti adjustmentnya pas. Tepat. Pernah satu kejadian ini nih, tapi memang kurang beruntung aja sih gue bilang. Jadi pertandingan cewek, gue ketinggalan 1 poin. Begitu ini final, gue bilang kurang beruntung aja. Begitu terjadi bola jalan di undering, gue lagi nyerang nih, gue ketinggalan 1 poin, gue lagi nyerang. Kemudian bola disebabkan out oleh tim lawan. Keluar, bola tinggal 1 detik, gue udah nggak ada time out. Keluarnya keluarnya di belakang di base lawan, di ring lawan. Iya. Gue lagi nyerang dia, yang nyebabin keluar tim mereka. Okay. Keluar waktu tinggal 1 detik, gue udah nggak ada time out. Tau nggak?
lawan ngambil time out, pelatih lawan. Setahu gue nggak boleh gini. Bukan nggak boleh. Boleh. Kan bola out. Tapi kan posisinya offense kita. Nggak apa-apa. Kecuali misalnya bolanya masuk. Iya. Enggak, soalnya setahu gue karena bolanya kita, kalau misalnya bola kita nih, mereka ngambil time out, kita rugi dong, orang bola kita. Enggak, kan gambarin situasi. Gue lagi nyerang nih, gue ketinggalan 1 poin. Lagi nyerang, kemudian bola disebabkan out oleh karena tim lawan. Tim 11 itu gitu kan. Bola mereka out. Mereka boleh time out karena bola itu bola out, bolanya out waktu mati. Iya. Oke. Setiap waktu mati siapapun boleh. Time out. Kecuali satu, ketika tim yang memasukkan minta time out, memasukkan ya. Iya. Tim gue masukin bola, gue minta time out, gak boleh. Iya. Okay. Itu rulesnya. Jadi ketika bola out, bola gue kan tinggal 1 detik, bolanya under ring, di bawah ring. Diminta time out sama lawan. Gue nggak ngerti kenapa diminta time out, karena time out gue habis. Bola siapa sekarang? Bola gue kan. Iya. Gue game plan, gue bikin pattern. Itu 1 poin loh. Padahal kalau misalnya kalau misalnya bola out, kalau dia nggak minta time out, gue nggak bisa nge-game plan dong. Iya. Bener gak? Tapi dikasih keuntungan sama dia. Di time out sama dia. Jadi di time out, gue kaget. Kok di time out? Gue bikin pattern, gitu kan. Cuman kurang beruntung aja sih. Satu hal gue lupa sama tuh anak, karena cewek kali ya, mungkin dia lupa. Gue lupa bilang sama dia, taruh kotak pelan. Gue bilang sama dia. Sama nih anak kan gue bikin pattern, gue bikin ini yang decisionnya apa namanya, lu yang ngambil bolanya, kan ada screen gitu kan. Iya. Lu ngambil, lu decision di lu. Gue lupa bilang satu hal yang penting, lu taruhnya pelan di kotak. Santai aja. Bukan santai aja, maksudnya naruh supaya nggak pantulannya kuat. Iya. Dipantulin kuat, ketak, karena masuk keluar lagi. In and out. Jadi memang ada hal-hal yang kecil yang memang juga harus selalu diingetin dalam sisi pelatih gitu kan. Iya, Contoh misalnya kita ngelatih anak-anak untuk defense, kakinya kadang anak-anak kan masih bunny hoop gitu kan, nge-slide-nya loncat gitu kan. Ayo slide ke samping, side step. Jadi memang selalu diingetin. Jadi pada saat latihan itu selalu ngingetin. Jadi nanti akan terbiasa dia ngelakuin hal yang benar gitu loh. Jadi itulah, latih harus ngerti aturan. Jadi di klasifikasi C, B, A itu adalah bagaimana pelatih di training, bagaimana kita nge-adjust pada situasi-situasi tertentu gitu loh. Oke, gila banyak banget sih ilmunya yang gue dapet hari ini dan gue nyangka. Iya. Nggak pernah ngomong seserius itu juga ya? Nggak pernah. Paling pengalaman aja main gimana gini. Tapi sampai tahu detail ada gini. A, B, C. Kalau pelatih gue tahu ada lisensinya. Tapi dalamannya kan kita nggak tahu. Iya, dalamannya nggak tahu. Tapi wasit ini loh yang benar-benar ternyata ada. Tapi ternyata gue sih, kalau menurut gue sih sayang sih nggak wasit, cuman ya itu kan keputusan masing-masing. Iya. Jadi nggak apa-apa. Jadi gimana bang? Kedepannya mau gimana nih? Mau gimana? Apa udah ada tawaran-tawaran juga kan di? Iya. Belum. Cuman ya itu balik lagi kembali gue, namanya kita tujuan hidup dulu ya. Ya yang pasti nyawa gue sama keluarga gue dulu, gue selamatin gitu kan. Iya betul. Pasti kan itu yang pegangan, karena dari basket ya memang ya, apalagi Indonesia ya, belum tentu bisa hidup, walaupun memang bisa hidup juga sih. Banyak juga orang-orang terutama Jakarta lah, kalau di daerah kurang lah gue bilangnya. Iya. Banyak juga orang menggantungkan hidupnya di basket, kayak wasit-wasit banyak gak kerja tapi dari basket dia tiap hari ada kan di Jakarta ya. Komunitas banyak, lapangan basket banyak, tiap hari ada game. Gue liat banyak wasit itu hidupnya dari basket. Iya. 1 kali ini 200. Iya, 1 kali game. Iya kan? 200. 2,5 malah kalau tergantung wasitnya sih. Iya, jadi udah gitu 1 hari 200, kalau 2 game dia new gitu contohnya. Artinya ada kehidupan di basket gitu. Tapi ya buat kita gue sih pesen lah, buat kita gue pesen gitu, dan anak-anak selalu gue bilang sama anak murid-murid gue, selalu utamakan attitude. Basket tuh attitude. Betul. Jadi pembinaan basket itu bukan sekedar bermain, tetapi bagaimana membentuk karakter gitu loh. Gitu, karena nanti begitu lu dari kecil atau dari awal lu nggak sama orang nggak sopan, kemarin di basket kan ada rules yang mendidik kita gitu. Lu nggak boleh ngomong sembarangan, lu nggak boleh bertindak kasar, itu kan hal teknikal gitu kan. Jadi itu memang bagaimana
basket itu ngebentuk seseorang gitu. Iya, apalagi sekarang juga isu rasisme ya kan. Iya benar. Karena kan sport kan menyentuh seluruh bagian kehidupan manusia ya. Betul. Siapapun itu orangnya, kalau dia suka olahraga, ya kesentuh olahraga. Iya benar. Oke deh. Thank you Bang udah mau mampir di sini. Thank you. Jangan lupa kalian follow juga Instagram Bang Pardo. Pardo Jordan. Hati-hati sekarang dia sedang menjajal Jakarta untuk mengalahkan orang-orang. Victor Roring mengalahkan. Kesibukannya itu sekarang cari orang-orang buat dikalahin. Tungguin aja di komunitas kalian gitu. Kalau ada abang ini berarti siap-siap dikalahin kalian. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi. See you, bye.